Halo Cineklip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film ketiga nih dari Klik Film yang berjudul Pesan di Balik Awan. Pesan di Balik Awan ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo dan skripnya ditulis oleh Emiria Tamsyarina. Ya, tampaknya ini sutradara dan penulis yang masih Baru baru ya, nama-nama baru. Untuk cast-nya di sini diperankan oleh Hanggini sebagai Kirana, terus ada Reva Hadi sebagai Awan dan ada sebagai kakaknya Binar tuh diperankan oleh Girinda Kara dan untuk neneknya diperankan oleh Jenar Maisayu. Pesan di Balik Awan ini bercerita tentang Kirana yang diperankan oleh Hanggini yang diputusin sama pacarnya yang udah 3 tahun pacaran di hari anniversary. Setelah putus, Kirana mencoba mencari jodoh dengan cara menerbangkan balon yang dilengkapi sepucuk surat. Dan suratnya itu ditemukan oleh Awan yang diperanin sama Reva Hadi. Oh ya, idenya menarik ya film ini. Jadi biasanya kita nyari jodoh di era digital kayak ya udah pakai apps gitu. Yeah. Atau Tinder yang lagi banyak dipakai populer, tapi Kirana tuh mencoba cara yang berbeda gitu yang mungkin dibilang unik ya, romantis juga, mencoba menerbangkan balon sama surat gitu sampai akhirnya ditemukan sama seseorang, tapi bisa juga ya nggak ditemuin gitu. Isi suratnya seperti dongeng sang kuryang. Iya, oh iya. Sama ngerasanya kayak nonton visual novel gitu nggak sih? Jadi kayak teen lead gitu rasanya si cerita filmnya. Yang disuka tuh ya dari cast-nya, dari si Hanggini juga dan kakaknya Girinda Kara juga. Chemistry mereka bagus ya sebagai kakak adik. Kakaknya masuk terus. Jenar Maisayu, cuman nggak nyangka dia jadi neneknya, nenek yang rock and roll. Jadi mikirnya kirain bakal jadi ibunya Awan mungkin, ternyata jadi nenek-nenek dia di situ. Iya, walaupun ya make up-nya terlihat ya. Iya. Di plotnya yang lumayan ringan ya, jadi bisa diikutin dan ya saking ringannya ya nggak usah terlalu berpikir macam-macam. Cukup dinikmati gitu nontonnya. Dinikmati, enjoy. Dan yang kurang dari aku mungkin karakter siapa? Kirana, karena dia itu gimana ya? Dari awal tuh udah beda gitu dari cara dia nyari jodoh. Habis itu dia bikin tes gitu kan di setiap date-nya. Habis itu pertama ngedate-nya disuruh makan makanan ekstrim. Itu kayak malesin banget nggak sih cewek kayak gitu? Diajak ke rumah neneknya ditinggal gitu. Tapi kalau emang maksud sutradaranya pengen gitu ya berhasil sih. Aku nontonnya kesel sendiri sebagai perempuan juga gitu, kayak apaan sih ini si Kirana beda banget sama kakaknya, sementara kan kakaknya kayak nggak begitu peduli soal cinta ya, tapi meskipun dia berbeda sama adiknya terus mendukung gitu, kakaknya tuh baik banget gitu, kayak ikut ketemuan juga sama Awan kayak gitu. Ya, dan emang kayak motif si Kirananya juga buru-buru punya pacar setelah putus tuh gimana? Ya urgensinya apa? Iya, dan dia juga gimana ya, kita tuh tidak merasakan sakit hatinya diputusin yang 3 tahun itu. Iya betul. Terus dengan alasan ya ternyata mereka beda agama, ya kalian sudah tahu lah kalau pacaran beda agama ya siap-siap mendapat alasan seperti itu. Dan ini di ketiga tahunnya dan kita nggak dapet rasa kalau mereka udah 3 tahun, selama 3 tahun baik-baik aja. Dan ternyata akhirnya harus putus dan kita nggak dapet ya chemistry dan romantisasi si hubungan si Kirana dan mantannya ini gitu. Iya bener sih, di situ pas ketemuan di kafe juga aneh aja sih, maksudnya kita sebagai penonton tuh kayak nggak dapet hubungan mereka sebelumnya gitu. Iya, jadi awkwardnya ketemu kayak aduh gimana gitu. Dan si Awannya juga kan di sini kayak ngebantuin biar si Kirananya nggak dapet suasana awkward itu, tapi ya nggak dapet juga sih. Iya, makanya sayang banget, padahal ada dulu tuh kayak fase supaya si Kirana yang ngerasa sedih banget 3 tahun gitu kan hubungan, atau sedih gitu baru move on, atau misalnya ketemu lagi tuh ada percikan-percikan yang dulu gitu gimana gitu, itu tuh kurang dikasih lihat sih di film ini. Dari awal sampai hampir ke akhir itu tuh nyaris nggak ada konflik ya, tenang banget gitu kita nontonnya. Terus pas ada konflik gitu juga nggak terlalu yang berlebihan juga gitu ya, penontonnya masih ngikutin tenang. Jadi kurang konfliknya dibangun lagi gitu supaya lebih
greget kali ya, karena terlalu jadinya datar aja nontonnya. Ini juga filmnya jadi dua makna ya, awannya awan pertama emang karena balonnya diterbangin ke angkasa gitu kan, di balik awan, atau emang nama si cowok itu juga kan awan. Ternyata setelah menjalin hubungan sama Kirana, dia ada plot twist ya gitu. Ternyata dia duda, udah punya anak gitu. Dan maksudnya kalau mau ngasih pesan di balik awan, si awannya juga nggak ngasih pesan apa-apa kalau dia ternyata udah pernah menikah dan udah punya anak. Nggak ada pesan. Pesannya tuh apa gitu? Iya, pesan yang disampaikan si awan tuh nggak ada. Atau literally judulnya emang ya ini nerbangin balon ke makanya maknanya awan, tuh dua gitu. Terus dapat jawabannya si awan. Kirana kepikiran harus ada 3 date. Terus gimana dia caranya bikin 3 date itu, nyari tips-tipsnya buat menguji cowoknya, pakai yang makanan itu, terus pakai yang apa? Yang harus dikenalkan ke mertua galak itu tuh kayak dia tiba-tiba dapat ilham dari mana. Iya, benar. Terus kalau nyari tampilan di internet atau artikel juga itu tampaknya tidak seperti artikel yang ada di internet gak sih? Tampilan dari si website jurnal itu. Atau PDF apa ya? Iya, itu dia dapat dari mana? Si Kirana juga kan udah dikasih tahu kalau dia perfect atau kayak gitu, tapi di sini nggak kelihatan. Nggak ada juga ya, nggak ditampilin. Ya, langsung aja ke skor nih dari film Pesan di Balik Awan. Dari aku 6,5/10. Oke, dari orang 6 aja, soalnya ceritanya lebih bisa dinikmatin ya. Benar. Tanpa harus pikir. Ya, dibandingkan kedua film sebelumnya. Gitu aja sih. Ataukah karena sebelumnya mendapat 2 film yang anjir gini banget dan sekarang ketolong sama ini membuat filmnya berasa mending. Atau karena ya nggak tahu sih, kalau misalkan yang Pesan di Balik Awan dulu yang kita tonton mungkin jadi bisa dinikmatin, jadi ya ini tampak lebih oke aja. Jadi buat kalian yang udah nonton ketiga filmnya juga ya, jadi menurut kalian bisa tahu lah mana film yang mendingan dan mana film yang tidak ya. Dan ini juga subscription-nya cukup murah ya. Di sini kalian cuma bayar 10.000 untuk beberapa hari. Jadi 10.000 bisa nonton langsung 3 film, dan nonton film yang seperti ini ya udah lah ya. Soalnya jangan berekspektasi lebih juga. Iya, soalnya ya dengan harga segitu juga kalian bisa dapat 3 film ya. Kalau kalian apa ini FTV, ya udah memang seperti itu adanya. Dan mungkin buat kalian juga yang udah nonton ya silahkan komen dan subscribe dan like juga. Jangan lupa untuk share dan nyalakan notifikasinya juga ya. Dan jangan lupa buat follow Instagram Cinecrip, follow juga Twitter Cinecrip, dan gabung juga di Discord Cinecrip ya. Oke, mungkin saya dan Nita pamit ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.